Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Prahastuti. Di sini saya akan membahas materi tentang titrasi asam basa. Yang pertama yaitu pendahuluan. Titrasi sendiri merupakan prosedur untuk menentukan kadar dari suatu larutan. Kemudian dalam analisis sendiri dengan metode titrasi, larutan yang diketahui normalitas atau konsentrasi atau kadarnya disebut dengan larutan standar. Biasanya ini dimasukkan ke dalam buret yang bisa disebut dengan titran atau zat penitrasi. Sedangkan larutan yang akan ditentukan normalitas atau konsentrasi atau kadarnya yang diletakkan ke dalam Erlenmeyer itu disebut sebagai analit atau zat yang dititrasi. Kemudian titrasi asam basa sendiri bisa disebut dengan istilah asidimetri, alkalimetri. Asidimetri sendiri yaitu penentuan kadar suatu larutan basa dengan asam. Begitupun sebaliknya dengan alkalimetri. Alkalimetri sendiri yaitu penentuan kadar suatu larutan asam dengan larutan basa dengan didasarkan pada reaksi netralisasi, yaitu reaksi yang menghasilkan garam dan air. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian, asam dan garam dari basa lemah dapat dititrasi dengan larutan baku basa yaitu yang bisa disebut dengan alkalimetri. Basa dan garam dari asam lemah dapat dititrasi dengan larutan baku asam yang bisa disebut dengan asidimetri. Selanjutnya pada titrasi alkalimetri. Yang pertama, titrasi asam kuat dengan basa kuat dengan titik ekivalen titrasi tepat pada pH 7 atau netral. Yang kedua, titrasi asam kuat dengan basa lemah yang titik ekivalensi titrasi tidak tepat pada pH 7 tetapi lebih cenderung ke asam, yaitu rentang pH antara 5 sampai 6. Yang ketiga, titrasi asam lemah dengan basa lemah dengan rentang pH cenderung ke basa antara 8 sampai 9. Kemudian pada titrasi asidimetri, yang pertama titrasi basa kuat dengan asam kuat, yang titik ekivalensi titrasi tepat pada pH 7, tetapi tidak menghasilkan larutan buffer. Buffer sendiri bisa disebut sebagai larutan penyangga. Yang kedua, titrasi basa kuat dengan asam lemah, pH-nya ini sendiri lebih cenderung ke basa antara 8 sampai 9. Yang ketiga, titrasi basa lemah dengan asam lemah, yaitu ini itu tidak bisa ditentukan begitu saja, tetapi bergantung pada jenis asam dan basa lemah yang digunakan. Selanjutnya berikut merupakan perbedaan asidimetri alkalimetri. Di sini terdapat ada 5 perbedaan. Yang pertama terletak pada definisi yang sudah saya bahas pada slide sebelumnya. Yang kedua terletak pada baku primer. Pada asidimetri, baku primer yang digunakan yaitu basa. Mungkin teman-teman tidak asing dengan boraks. Yang selanjutnya alkalimetri, perbedaannya pada baku primer yaitu menggunakan asam oksalat. Yang ketiga, baku sekunder. Pada asidimetri menggunakan asam, contohnya HCl. Pada alkalimetri, baku sekundernya bersifat basa, contohnya NaOH. Yang keempat terletak pada indikator. Pada asidimetri, indikator yang digunakan yaitu metil orange atau metil red. Ada 2 indikator. Yang pada alkalimetri, indikator yang digunakan yaitu penoptalin. Yang kelima terletak pada sampel. Sampel pada asidimetri itu biasanya
menggunakan sampel bakso yang diduga mengandung boraks, sedangkan pada alkalimetri itu cuka pada atau cuka dalam asam asetat. Selanjutnya merupakan ketentuan asidi alkalimetri. Ketentuan ini itu berlaku juga untuk jenis titrasi lain kecuali permanganometri. Teman-teman nanti bisa searching atau mencari literatur tentang titrasi permanganometri. Untuk ketentuan asidi alkalimetri yang pertama, yaitu diperlukan indikator untuk menentukan titik akhir titrasi. Yang kedua, pada saat terjadi titik akhir titrasi, kejadian yang terjadi yaitu terjadi perubahan pada warna indikator. Perubahan pada indikator ini terjadi pertama pada pH tertentu, yang kedua penetesan larutan dari buret harus ditentukan. Maksud dari harus ditentukan yaitu pada saat larutan di tetes itu sudah mulai mengalami perubahan warna. Selanjutnya yang ketiga, pada saat titik ekivalen atau indikator belum berubah warna, titrasi tersebut tetap dilanjutkan sampai larutan terjadi perubahan warna. Yang keempat, jika titik akhir tidak sama dengan titik ekivalen, sehingga terjadi perbedaan antara nilai sebenarnya atau saat titik ekivalen dengan nilai terhitung atau saat titik akhir titrasi. Karena sifat indikator itu yang tidak bisa dihindari. Yang keenam harus diupayakan. Diupayakan itu maksudnya kedua nilai tersebut itu memiliki selisih sekecil mungkin. Nah, untuk mengatasinya yaitu dengan cara memilih indikator yang sesuai. Memilih indikator yang perubahan warnanya pada pH sedekat mungkin dengan pH senyawa garam terjadi. Nanti bisa dilihat di daftar indikator pada slide selanjutnya. Berikut merupakan tabel daftar indikator. Selanjutnya indikator asam basa. Indikator asam basa sendiri merupakan asam atau basa organik yang berubah warna. Kemudian warnanya dalam suasana asam atau suasana basa. Contohnya penoktalin, methyl orange, dan methyl red. Perubahan warna indikator tidak terjadi secara drastis, melainkan secara perlahan setetes demi setetes sesuai dengan terjadinya perubahan pH dalam larutan. Berikut perubahan warna dan kisaran pH beberapa indikator. Di sini terdapat kolom yang berwarna hijau dan berwarna biru. Untuk kolom yang berwarna biru ini biasanya digunakan dalam praktikum. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu contoh perubahan warna indikator pada pH dengan range 0 sampai 14. Kemudian untuk prosedur titrasi asam basa, yaitu alat yang digunakan Buret dan Erlenmeyer. Kemudian titrasi membutuhkan beberapa bahan berupa titran, analit, indikator asam basa. Analit atau titrat sendiri merupakan larutan yang tidak diketahui konsentrasinya, sedangkan pada titran merupakan larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya.
Indikator asam basa sendiri merupakan zat yang mengalami perubahan warna ketika mendekati titik ekivalen. Selanjutnya, pada prosedur titrasi, yang pertama yaitu memasukkan titer ke dalam buret, yang kedua memasukkan analit ke dalam labu Erlenmeyer, yang ketiga menambahkan beberapa tetes indikator asam basa ke dalam analit, yang keempat meneteskan titran sedikit demi sedikit ke dalam analit, kelima menghentikan titrasi ketika warna analit mulai berubah, yang keenam mencatat volume titran yang masuk ke dalam analit. Kemudian warna analit yang berubah merupakan efek dari penambahan indikator asam basa. Warna yang berubah menandakan bahwa titrasi telah mencapai titik ekivalennya. Ini di sini merupakan contoh penerapan asidimetri pada penentuan kadar boraks dalam sambal bakso. Ini teman-teman bisa mencermati tulisan pada yang terdapat pada slide berikut ini. Kemudian di sini terdapat perhitungan, contoh perhitungan. Terima kasih. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pemilihan kata atau materi pada saat saya jelaskan kurang kurang nyaman disampaikan atau kurang dapat memahami. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.